Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai dunia intelijen, khususnya terkait dengan aksi Mossad di Iran. Jadi ada dugaan bahwa sistem pertahanan, sistem keamanan Iran sudah dipegang oleh Mossad. Jadi Mossad ini memang agen rahasia atau intelijen dari Israel yang sudah masuk ke dalam lingkaran yang sangat strategis, diduga menyebabkan banyak petinggi militer dari Iran menjadi target sasaran dari Israel. Tapi saya pikir memang apa yang menjadi suatu kaidah di dalam dunia intelijen adalah seorang intelijen itu apabila dia berhasil melaksanakan tugasnya, maka dia tidak akan diketahui. Begitu juga seorang intelijen ketika dia gagal atau mati, dia juga tidak akan diakui. Maka seorang intelijen itu selalu berada di dalam status senyap, karena posisi senyap itu menjadi senjata utama untuk mengambil informasi, untuk melakukan tindakan, bahkan untuk membunuh. Hal ini tentu saja menjadi sangat menakutkan ya, apabila di Iran sebenarnya para intelijen itu masih bermain, masih memiliki napas. Saya pikir Ismail Fikri ya, yang beberapa hari yang lalu sudah digantung karena dinyatakan sebagai seorang agen Mossad, dan beberapa lagi ada sekitar 40-an orang ditangkap diduga sebagai agen Mossad. Saya pikir menyimak pertanyaan, saya pikir Ismail Fikri ini bukanlah seorang agen Mossad. Dia adalah seorang informan, karena ketika dia ditanya, diintegrasi, kenapa dia melakukan mendukung dan menyerahkan informasi ke para agen Mossad, dia menjawab karena ekonomi. Hal ini tentu saja sangat tidak mendasar sebenarnya. Hanya para informan saja yang bisa dibeli, yang ditugaskan, bahkan diiming-imingi oleh uang, kripto. Jadi seorang intelijen itu bergerak bukan karena tuntutan ekonomi. Dia bergerak karena ada sesuatu yang disebut dengan ideologikal dan suatu tugas gitu kan. Jadi bukan suatu karena ekonomi gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita terima, bahwa seorang intelijen bergerak melakukan tugas, melakukan infiltrasi, melakukan suatu penyamaran hanya dibayar oleh uang yang mungkin tidak seberapa. Ini menunjukkan juga berarti sebenarnya yang ditangkap itu bukanlah para agen Mossad. Itu hanya sekedar informan bayaran saja gitu kan, yang memang tugas mereka dan fungsi mereka cukup strategis dalam pengumpulan informasi. Saya pikir standar semua pemimpin militer itu memiliki penjaga, sistem penjagaan, dan juga sistem keamanan di keluarganya, tetapi masih bisa menjadi target sasaran. Tentu saja ini
menandai bahwa ya tidak mungkin informan bisa melakukan hal istilah sampai tindakan untuk menargetkan para petinggi militer. Kita harus memisahkan antara agen Mossad dengan para informan. Maka kesimpulannya sebenarnya para agen Mossad itu tidak pernah tertangkap, tidak pernah bisa dihentikan. Dia berhenti sendiri karena mungkin tugasnya udah dianggap selesai, sehingga sebenarnya di dalam tubuh sistem keamanan Iran ini masih bisa digerogoti oleh agen Mossad. Saya pikir tidak mungkin gitu. Saya melihat visualisasi orang-orang yang dianggap sebagai agen Mossad. Ya tentu saja para informan itu bagian yang terbawah dari suatu sistem kinerja OSINT gitu kan, open source intelligence gitu kan. Jadi mereka hanya sekedar informan saja, mereka yang tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh para agen rahasia. Dan ini sudah jelas bahwa pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, kemudian Yahya Sinwar di Iran lah gitu kan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bergerak secara senyap di Republik Islam Iran ini. Lalu mereka akan bergerak mungkin ketika ada suatu skema pertempuran kedua gitu kan. Ya tentu saja sekarang yang sedang berjalan adalah mereka membidik pimpinan yang tertinggi. Dan hal ini bisa dibantu dengan peralatan canggih dari Amerika, yang dimana satelit luar angkasanya bisa memotret gitu kan. Tapi tentu saja setiap upaya untuk melakukan tindakan intelijen itu selalu berhadapan dengan kontra intelijen, penyamaran, mengalihkan atau membuat suatu simulasi yang penyamaran, yaitu sesuatu yang pasti dipahami oleh para militer Iran, khususnya badan intelijen. Meskipun kita juga agak bingung apakah benar pimpinan intelijen Iran juga sudah menjadi target dari serangan dari Israel. Maka dari itu sebenarnya kalau Iran hanya mengandalkan suatu pertempuran eksternal keluar, ini bisa saja akan melumpuhkan pertahanan, melumpuhkan wilayah-wilayah Israel, melumpuhkan wilayah Israel. Tetapi pada sistem pertahanan Iran sudah bermasalah karena ada gerakan senyap dari Mossad. Jadi Mossad masih akan memiliki panggung lagi di Iran. Dan saya pikir saya belum percaya bahwa agen yang dianggap Mossad itu dengan visualisasi yang tidak meyakinkan dan kemampuan yang sangat tidak terbatas juga ditangkap di jalanan, itu dianggap sebagai seorang agen Mossad.